Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kelancaran rizki, dipermudah semua urusan, dan semoga selalu melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah dan ampunan. Ia adalah saksi bisu perjalanan luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Allah dan memperjuangkan nasib umatnya, termasuk kita hari ini. Setiap tetes keringat, setiap luka, setiap air mata yang beliau tumpahkan adalah bukti cinta yang tidak terbatas untuk umatnya, agar kita semua dapat merasakan cahaya Islam hingga hari ini. Mari kita bayangkan sejenak, di tengah keheningan malam, di sebuah goa yang sunyi yang bernama Hiro, seorang laki-laki mulia duduk merenung. Beliau mencari kebenaran jauh dari hiruk-pikuk dunia, hingga tiba-tiba suara yang tidak pernah beliau dengar sebelumnya menggema di udara, membawa titah dari langit. Iqra, bacalah. Itu adalah awal dari risalah kenabian yang akan mengubah wajah dunia. Sebuah amanah yang berat, namun dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Rasulullah jalani demi menyelamatkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Namun, jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilempari batu, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Beliau menahan lapar, haus, dan rasa sakit yang tidak terbayangkan, tetapi tidak pernah menyerah. Saat perang Badar terjadi di bulan Ramadan, beliau dan para sahabatnya berjuang dengan penuh keyakinan, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan tentara musuh. Dan lihatlah bagaimana akhirnya pertolongan Allah itu datang, menunjukkan bahwa keimanan dan kesabaran akan selalu membawa kemenangan. Ramadan juga menjadi saksi air mata Rasulullah saat bermunajat kepada Allah. Di malam-malam terakhir, beliau menangis bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, umatnya. Dalam sujud yang penuh harap, beliau memohon ampunan, meminta agar umatnya tidak disiksa, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Hingga detik-detik terakhir hidupnya, yang ada di hati dan lisannya adalah kita, umat yang bahkan belum pernah beliau temui, tetapi sangat beliau cintai. Mari kita renungkan bersama-sama kisah-kisah penuh makna yang terjadi di bulan suci ini. Kisah yang bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga cahaya petunjuk bagi kita dalam meniti kehidupan. Semoga Ramadan ini menjadi saksi bahwa kita adalah umat yang selalu berusaha mengikuti jejaknya, meski langkah kita masih tertatih-tatih. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Bulan Ramadan menjadi saksi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Saat itu beliau berusia 40 tahun dan sering mengasingkan diri ke Gua Hiro yang terletak di Bukit Jabal Nur untuk berkontemplasi. Dalam kesunyian malam, tiba-tiba malaikat Jibril hadir dengan membawa firman Allah yang kelak akan menjadi awal dari petunjuk bagi umat manusia. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk membaca, namun beliau yang ummi tidak dapat membaca dan menulis, merasa kebingungan.
Malaikat Jibril kemudian mendekap Rasulullah dengan erat dan mengulangi perintah itu hingga 3 kali. Pada akhirnya turunlah wahyu pertama berupa ayat-ayat suci yang menjadi awal dari risalah Islam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa ini, Rasulullah kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh guncangan. Beliau menggigil ketakutan dan segera meminta istrinya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid untuk menyelimutinya. Dengan penuh kelembutan dan ketenangan, Sayyidah Khadijah meyakinkan beliau bahwa Allah tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpanya. Karena selama ini beliau adalah pribadi yang jujur, amanah, dan selalu menolong sesama. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar." Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam ayat lain, "Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 2-3. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sebuah malam di mana para malaikat turun ke bumi, membawa rahmat dan kedamaian hingga fajar menyingsing. Di malam itu menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memohon ampunan, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna turunnya wahyu, cahaya bagi umat manusia. Turunnya wahyu pertama bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga awal dari perubahan besar bagi dunia. Al-Quran hadir sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, pembeda antara hak dan yang batil, serta sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk menyampaikan risalah ini, mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan kebatilan. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa setiap perubahan besar dimulai dari ketulusan dan kebersihan hati, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beribadah dengan penuh keikhlasan hingga Allah memilihnya sebagai penerima wahyu. Setiap muslim juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan hidayah dan keberkahan dalam hidup. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang mempertemukan umat muslim dengan kaum Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Perseteruan ini berawal dari kaum Quraisy yang terus menghalangi dakwah Islam. Mereka menindas kaum muslimin, menyiksa mereka yang lemah, dan berusaha mencegah tersebarnya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, kaum Quraisy tidak henti-hentinya menyulitkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jalan kemenangan bagi kaum muslimin. Saat itu pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang dengan 100 ekor kuda dan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Sementara itu, kaum muslimin hanya terdiri dari sekitar 300 orang dengan 2 ekor kuda. Secara hitungan manusia, kemenangan tampak mustahil. Tetapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segalanya. Perang ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslim menghadang kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda penduduk Mekah.
Kafilah tersebut terdiri dari 1.000 ekor unta yang membawa harta senilai 5.000 dinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, "Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Halangi ia, semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian." Dengan tekad yang kuat, pasukan Muslim berangkat dari Madinah menuju Badar. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Rasulullah. Dengan strategi yang cerdas, beliau mengarahkan pasukan untuk tiba terlebih dahulu di mata air Badar. Ini adalah langkah penting untuk menguasai sumur air di tengah gurun yang panas. Peperangan pun dimulai. Orang pertama yang gugur di medan perang adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang Quraisy yang kasar dan kejam. Ia mencoba merebut mata air yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Namun langkahnya dihentikan oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tebasan pedangnya, Sayyidina Hamzah melumpuhkan Al-Aswad hingga ia tercebur ke mata air dan akhirnya meninggal dunia. Perang semakin memanas. 3 komandan pasukan Quraisy juga tumbang, membuat pasukan mereka semakin marah dan menyerang dengan lebih ganas. Di tengah pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya pertolongan itu pun datang. Dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Ishaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan debu." Malaikat-malaikat Allah turun ke medan perang. Mereka membantu pasukan Muslim melawan musuh-musuh mereka. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah disebutkan bahwa ada kepala orang musyrik yang terpenggal tanpa diketahui siapa yang melakukannya, serta tangan yang terhunus tanpa seorang pun yang mengaku telah menebasnya. Itu adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala bantuannya kepada orang-orang yang beriman. Hanya dalam waktu 2 jam, perang berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Pasukan Quraisy terpukul mundur, banyak yang melarikan diri dan menyerah. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan iman. 6 tahun setelah perang Badar, kaum muslimin akhirnya dapat menyebarkan Islam di Mekah dengan damai, tanpa lagi diganggu oleh kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kemenangan ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Quran surat Ali Imran ayat 123. Perang Badar adalah bukti bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik, melainkan oleh keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita bertawakal dan berserah diri, pertolongan Allah pasti akan datang. Di bulan suci Ramadan, tepatnya pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, sebuah peristiwa besar terjadi dalam sejarah Islam. Peristiwa yang bukan hanya menunjukkan kemenangan, tetapi juga menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah. Itulah Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah yang dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Mekah Kota Suci yang Dirindukan Umat, karya Rizim Aizid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama puluhan ribu pasukan berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tidak ada ketakutan di hati mereka, tidak ada keraguan dalam langkah mereka. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menetapkan kemenangan bagi orang-orang beriman. Mekah adalah tanah kelahiran Rasulullah, kota yang dulu memusuhi dan mengusirnya, kota yang dipenuhi oleh orang-orang yang dulu menyiksa para sahabatnya, menindas kaum muslimin yang lemah, dan berusaha menghancurkan dakwah Islam. Namun Rasulullah SAW tidak datang dengan amarah. Beliau tidak datang untuk membalas dendam. Beliau datang untuk membawa cahaya Islam, menyinari kota yang pernah gelap oleh kesyirikan dan kezaliman. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan besar. Kaum Quraisy hanya bisa terdiam, menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dan pasukannya memasuki kota dengan penuh wibawa. Mekah yang dulu begitu keras menentang Islam, kini tidak berdaya di hadapan kekuatan iman. Salah satu hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membersihkan Ka'bah dari berhala. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah Allah telah lama dikotori oleh ratusan patung sesembahan kaum musyrikin. Dengan tangannya sendiri, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu, menunjukkan kepada dunia bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat semua patung telah dihancurkan, Rasulullah SAW lalu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Suara merdu Bilal menggema di seluruh penjuru Mekah. Itu adalah adzan pertama yang dikumandangkan di tanah suci setelah bertahun-tahun terlarang. Penduduk Mekah terdiam, hati mereka bergetar. Mereka yang dulu mencemooh Islam kini tidak bisa lagi menyangkal bahwa agama ini adalah kebenaran. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan penduduk Mekah yang berkumpul di depan Ka'bah. Mereka menunduk penuh rasa bersalah, mengingat semua perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan terhadap beliau dan para sahabatnya. Mereka takut akan hukuman, mereka takut akan pembalasan. Namun Rasulullah SAW tersenyum. Dengan kelembutan hati yang luar biasa, beliau berkata, "Wahai penduduk Mekah, apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab dengan suara lirih, "Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia." Lalu dengan penuh kasih sayang, Rasulullah mengucapkan kalimat yang begitu indah dan menggetarkan hati. "Pergilah kalian semua bebas." Tidak ada hukuman, tidak ada pembalasan. Rasulullah memaafkan mereka semua. Inilah puncak keagungan Islam. Kemenangan bukan hanya dalam menguasai kota, tetapi dalam menaklukkan hati manusia dengan cinta dan kasih sayang. Mendengar hal itu, penduduk Mekah tidak kuasa menahan air mata. Mereka melihat kebenaran Islam bukan hanya dari ayat-ayat yang dibacakan, tetapi juga dari akhlak mulia Rasulullah SAW. Maka berbondong-bondonglah mereka menyatakan keimanan mereka. Mereka mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam surat An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Fatu Mekah bukan hanya sekedar pembebasan sebuah kota. Ia adalah bukti bahwa Islam adalah agama kedamaian, agama kasih sayang, agama yang menaklukkan dengan cinta, bukan dengan pedang. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita mengalahkan musuh, tetapi ketika kita mampu mengalahkan amarah dan kebencian dalam hati. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan adalah bentuk kemenangan yang paling mulia.
Maka, sudahkah kita meneladani Rasulullah? Sudahkah kita membalas keburukan dengan kebaikan? Sudahkah kita menaklukkan hati dengan cinta, bukan dengan amarah? Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa Islam adalah cahaya bagi dunia, dan kita sebagai umatnya harus terus menebarkan cahaya itu dengan akhlak yang mulia. Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu nama yang begitu istimewa dalam keteguhan ibadahnya, yaitu Abu Thalhah. Ia adalah seorang sahabat yang dikenal karena kesungguhannya dalam berpuasa, kesetiaannya dalam sholat malam, dan keberaniannya dalam berjihad di jalan Allah. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalhah menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan. Selama 40 tahun, ia tidak pernah meninggalkan puasa, kecuali pada hari-hari yang diharamkan, seperti hari raya, atau ketika kesehatannya tidak memungkinkan. Puasa adalah bagian dari dirinya. Ia menjadikannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hingga tidak ada satu hari pun berlalu tanpa kecintaan kepada ibadah ini. Namun, bukan hanya puasa yang menjadi kekuatannya. Di usianya yang telah renta, saat tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, semangatnya justru tidak pernah pudar. Ia tetap melaksanakan sholat malam, tetap berjuang di jalan Allah, dan tetap ingin ikut serta dalam jihad meskipun usianya telah lanjut. Pada suatu hari, anak-anaknya melihat kondisi sang ayah mereka yang semakin menua. Mereka khawatir dan ingin agar beliau beristirahat. Maka dengan penuh kasih, salah seorang anaknya berkata, "Wahai ayah kami, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Engkau telah berjuang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Engkau telah melalui banyak peperangan dan perjuangan. Mengapa engkau tidak beristirahat saja dan membiarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini?" Namun Abu Thalhah hanya bisa tersenyum. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia mengutip firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 41. "Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 41. Kata-kata itu adalah bukti keyakinannya yang tidak tergoyahkan. Baginya, selama Allah masih memberinya nafas, selama tubuhnya masih bisa bergerak, ia akan terus berjuang di jalannya. Akhirnya, Abu Thalhah pun berangkat berlayar bersama pasukan muslim dalam perjalanan jihad. Namun, takdir Allah telah menanti. Di tengah perjalanan itu, Abu Thalhah wafat dalam keadaan berpuasa. Para sahabat yang bersamanya merasa sedih dan kehilangan. Mereka ingin segera mengebumikan beliau, namun tidak menemukan pulau untuk bersandar. 7 hari berlalu, mereka masih mencari tempat untuk menguburkannya. Namun, ada satu hal yang begitu menggetarkan hati mereka. Selama 7 hari itu, jasad Abu Thalhah tetap utuh. Tidak ada bau busuk, tidak ada tanda-tanda perubahan. Ia tampak seperti seorang yang sedang tertidur, wajahnya tetap bercahaya. Para sahabat yakin ini adalah keberkahan dari puasa yang selalu ia jaga sepanjang hidupnya. Allah menjaga tubuhnya sebagaimana ia menjaga puasanya. Kesetiaannya dalam beribadah, keikhlasannya dalam berjihad, dan keteguhannya dalam iman telah Allah balas dengan cara yang begitu indah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bentuk ketakwaan, bentuk kecintaan kepada Allah, dan jalan menuju keberkahan yang tidak terduga.
Dalam perjalanan ibadah selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Kisah Qais bin Sirmah, seorang sahabat Rasulullah SAW, adalah bukti bahwa Allah Maha mengetahui setiap kebutuhan hambanya. Qais bin Sirmah adalah seorang pekerja keras. Ia adalah seorang tukang kebun kurma yang setiap harinya bekerja di bawah terik matahari. Namun, seberat apapun pekerjaannya, ketaatannya kepada Allah tidak pernah luntur. Ia senantiasa menjalankan ibadah, termasuk berpuasa di bulan Ramadan, meskipun tubuhnya sangat lelah. Namun, di masa awal Islam, ada aturan berpuasa yang berbeda. Saat itu, jika seseorang sudah menunaikan sholat Isya, maka ia tidak boleh lagi makan dan minum hingga waktu berbuka keesokan harinya. Itu berarti, jika seseorang tertidur sebelum sempat makan sahur, maka ia harus menahan lapar hingga berbuka puasa di hari berikutnya. Suatu hari, setelah seharian bekerja keras di kebunnya, Qais bin Sirmah pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat lapar. Ia berharap bisa menikmati hidangan berbuka yang telah disiapkan oleh istrinya. Namun, saat tiba di rumah, sang istri dengan wajah sedih berkata, "Maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak memiliki makanan sedikit pun. Bersabarlah sebentar, aku akan pergi mencari makanan untukmu." Qais yang begitu kelelahan akhirnya tertidur sebelum istrinya kembali membawa makanan. Ketika sang istri pulang, ia melihat suaminya sudah terlelap. Ia pun tidak tega untuk membangunkannya. Ketika fajar menyingsing, Qais terbangun dan menyadari bahwa ia harus menjalani puasa tanpa makan sahur. Namun, meskipun tubuhnya lemah, ia tetap berangkat bekerja seperti biasa, menjalankan tugasnya di kebun kurma dengan semangat. Namun, tubuhnya yang kelelahan akhirnya tidak mampu bertahan. Di tengah pekerjaannya, Qais jatuh pingsan. Berita tentang kejadian ini segera sampai kepada Rasulullah SAW. Melihat betapa beratnya ujian yang dialami para sahabatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatur waktu sahur dan berbuka puasa. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Sejak saat itu, umat Islam diperbolehkan makan dan minum hingga waktu fajar tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang memudahkan ibadah puasa bagi hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui batas kemampuan manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah tidak membebani hambanya di luar kesanggupannya. Sahur adalah anugerah darinya sebagai bentuk kasih sayang agar kita memiliki kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Maka janganlah kita meninggalkan sahur, karena di dalamnya terdapat berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah, karena di dalam sahur ada keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Qais bin Sirmah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Allah pasti melihatnya, Allah pasti memperhitungkannya, dan Allah pasti membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa saat adzan maghrib berkumandang. Hal ini merupakan salah satu sunnah yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda,
Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada sebuah kisah tentang seseorang yang sering menunda-nunda waktu berbuka, yang justru berlawanan dengan sunnah Nabi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Ruh mengisahkan cerita ini, yang diriwayatkan oleh Al-Qayrawani dari seorang syekh yang memiliki banyak keutamaan. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang sangat rajin berpuasa, bahkan hampir tidak pernah berhenti menunaikannya. Akan tetapi, ada satu kebiasaan yang ia lakukan. Ia selalu mengakhirkan waktu berbuka meskipun adzan maghrib sudah berkumandang. Suatu malam, ia bermimpi melihat dua orang berkulit hitam mendatanginya. Mereka menarik lengan dan bajunya dengan paksa, lalu membawanya ke sebuah perapian yang menyala-nyala dengan kobaran api yang sangat panas. Dengan ketakutan ia bertanya, "Mengapa kalian melakukan ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Karena engkau telah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau memerintahkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa, tetapi engkau justru mengakhirinya." Saat terbangun dari tidurnya, ia terkejut dan menyadari bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Wajahnya telah berubah menjadi hitam legam, seolah-olah benar-benar terbakar api. Ia pun merasa sangat malu dan menutupi wajahnya dari orang-orang di sekitarnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa beribadah dengan penuh semangat saja tidak cukup jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sunnah menyegerakan berbuka adalah perintah yang mengandung hikmah besar. Maka, ketika bulan Ramadan tiba, segerakanlah berbuka saat waktunya telah tiba. Jangan menunda-nunda, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan tanda ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Semoga kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dan memperoleh keberkahan dalam ibadah puasa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Dari kisah-kisah yang telah kita renungkan, kita dapat melihat betapa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan pelajaran berharga. Setiap peristiwa dan kisah yang terjadi dalam bulan suci ini mengajarkan kita tentang ketaatan, keikhlasan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sunnah Rasulullah SAW. Semoga Ramadan ini menjadi waktu penuh keberkahan dan perubahan menuju kebaikan. Mari kita isi hari-hari dengan ibadah terbaik, memperbanyak amalan, dan meneladani para sahabat Nabi yang telah menunjukkan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.